Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Penuh Hikmah. Hari ini saya akan menceritakan seorang pemuda tampan menikahi seorang nenek di kampung. Bagaimanakah kisahnya? Jangan skip video ini, tonton sampai selesai. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini, karena sangat membantu untuk menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit senja di desa Karangjati terlihat redup, seolah ikut merasakan kesedihan yang menggantung di rumah reot milik Bu Sumi. Angin sore berhembus lembut, menerbangkan debu dari halaman yang gersang. Di teras rumah itu, Rino duduk dengan dagu bertumpu di lutut, memandang jalan tanah yang sunyi di depan rumah. Rino, pemuda 22 tahun, baru saja kembali dari kota setelah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai tukang parkir liar. Di dompetnya hanya tersisa selembar uang lusuh, dan di benaknya penuh dengan tanda tanya tentang masa depan. Dari dalam rumah terdengar batuk kering yang panjang. Bu Sumi, ibunya, meringkuk di atas dipan bambu dengan selimut tipis yang sudah berlubang. Wajahnya pucat, dan tubuhnya tampak makin kurus. Rino bergegas masuk ke dalam, mengambilkan segelas air dan duduk di samping ibunya. "Rino, kamu udah cari kerja lagi?" tanya Bu Sumi dengan suara serak. Rino mengangguk pelan, berusaha tersenyum meski matanya sembab. "Belum ada, Bu. Di kota semua makin susah. Tapi aku janji, aku bakal terus cari. Aku nggak akan nyerah." Bu Sumi menggenggam tangan anak semata wayangnya itu. "Rino, utang kita di Pak Darmo udah nunggak 2 bulan. Katanya, kalau minggu ini belum dibayar, sawah almarhum bapakmu akan disita." Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Sawah itu satu-satunya peninggalan dari ayah Rino, satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Jika hilang, mereka benar-benar tak punya apa-apa lagi. Rino bangkit, mondar-mandir di ruang sempit itu. Di benaknya berputar berbagai kemungkinan. Meminjam ke tetangga? Mustahil. Semua orang di desa juga hidup pas-pasan. Jual barang? Rumah ini bahkan tak punya apa-apa lagi untuk dijual. Rino menatap foto almarhum bapaknya di dinding. Seakan minta petunjuk dari sosok yang sudah lama tiada. "Bu, aku janji, aku akan cari cara. Utang itu harus lunas. Aku nggak akan biarin ibu kehilangan rumah ini." Malam itu, Rino keluar rumah dan berjalan menyusuri jalan desa yang sepi. Cahaya bulan redup menerangi langkahnya. Ia merasa hampa, seolah hidupnya berada di ujung tali yang nyaris putus. Ia menyusuri jalan hingga sampai di depan rumah besar yang berdiri mencolok di tengah desa. Rumah itu milik satu-satunya orang kaya di Karangjati, Nenek Pah. Rino menatap bangunan tua itu dengan dahi mengernyit. Lampu terasnya masih menyala, dan dari dalam terdengar suara radio tua yang memutar lagu keroncong lawas. Rumah itu selalu membuat bulu kuduknya merinding, bukan karena menyeramkan, tapi karena pemiliknya dikenal sebagai perempuan misterius. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Seorang perempuan tua muncul, mengenakan daster putih dan tongkat kayu di tangan. Tatapannya tajam meski tubuhnya rapuh. "Rino, masuklah," ucap Nenek Pah tanpa basa-basi. Rino tercengang. Bagaimana bisa Nenek Pah tahu kalau dia berdiri di luar? Tapi tanpa banyak pikir, Rino melangkah masuk. Aroma kayu tua dan minyak gosok langsung menyergap hidungnya. Ia duduk di kursi tamu yang empuk, berbeda jauh dengan dipan bambu di rumahnya. Nenek Pah duduk di seberangnya sambil menyeruput teh hangat. "Aku tahu kamu lagi susah, No. Aku tahu ibumu sakit dan utangmu di Pak Darmo." Rino mengerutkan kening. Dari mana Nenek tahu semua itu? Nenek Pah tersenyum kecil. "Aku tahu lebih banyak dari yang kamu pikirkan." Rino merasa jantungnya berdebar tak karuan. Apa maksud dari semua ini? Kenapa Nenek Pah tiba-tiba peduli? "Aku bisa bantu lunasi semua utang ibumu," kata Nenek Pah sambil menatap Rino lurus-lurus. Rino terpaku. "Apa maksudnya, Nek?" Nenek Pah menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu berkata dengan pelan namun jelas. "Syaratnya 1. Nikahi aku." Rino terdiam seperti patung. Kata-kata Nenek Pah menggema di kepalanya, berulang-ulang, seperti gema dalam gua yang sunyi. "Nikahi aku."
3 kata yang rasanya mustahil ia dengar dari seorang perempuan berusia hampir 70 tahun, yang rambutnya telah putih semua dan tangannya penuh keriput. Wah? Bercanda. Ya? Suara Rino gemetar, mencoba memecah kekakuan yang menyergap dadanya. Nenek Pah tidak tertawa. Tatapannya tetap tajam, penuh ketegasan. Aku tidak main-main. No. Aku sudah tua. Aku butuh pendamping. Bukan soal cinta, tapi soal kesepakatan. Kamu menikahi aku, dan semua utang keluargamu lunas. Rino bangkit dari kursi, gelisah. Nafasnya pendek-pendek. Ia ingin pergi, tapi kakinya seperti tertahan di lantai. Dalam hati, ia menjerit, bertanya-tanya apakah ini bentuk cobaan dari Allah, atau mungkin justru pertolongan yang tak terduga. Tapi, kenapa aku? Masih banyak pemuda di desa ini. Aku tahu kamu anak baik. Aku tahu kamu takkan menolak jika ibumu terancam kehilangan segalanya. Dan, kamu belum punya calon istri, kan? Pertanyaan itu menusuk seperti belati. Benar, Rino belum pernah pacaran, bahkan tak pernah serius memikirkan soal menikah. Hidupnya selama ini hanya untuk bekerja dan berjuang demi ibunya. Kenapa nenek nggak cari perawat saja? Tanyanya dengan suara pelan. Aku bukan butuh perawat. Aku butuh suami. Orang yang sah di mata warga, biar aku nggak lagi dipandang kasihan karena hidup sendirian. Sunyi menyelimuti ruang tamu itu. Radio tua telah berhenti memutar lagu, menyisakan suara detik jam dinding yang terdengar jelas di tengah keheningan. Aku nggak minta kamu cinta. Aku cuma minta kamu tinggal di rumah ini. Temani aku. Jalani pernikahan ini sebagai bentuk tanggung jawab dan perjanjian. Rino menunduk, menahan napas. Ia membayangkan wajah ibunya yang sakit dan sawah yang akan disita. Di benaknya, tak ada pilihan lain. Tapi hati kecilnya masih memberontak. Ia pemuda, masih muda, masih ingin punya keluarga seperti orang lain. Tapi apa gunanya cita-cita kalau ibunya menderita? Berapa lama? Tanya Rino akhirnya. Setahun saja. Setelah itu, kamu bebas. Uang, sawah, dan semuanya akan jadi milikmu. Aku hanya ingin sisa hidupku tak sepi. Rino merasa kakinya lemas. Ia terduduk kembali, menutup wajah dengan kedua tangannya. Hatinya berkecamuk hebat. Tapi ketika membayangkan ibunya tersenyum tanpa beban utang, Rino tahu jawaban apa yang harus ia ambil. Ia mengangkat wajah, menatap nenek Pah yang masih duduk tenang. Baik, aku terima syarat itu. Aku akan menikahi nenek. Seketika, senyum kecil muncul di wajah nenek Pah. Ia berdiri perlahan dengan tongkatnya, lalu berkata, besok pagi kita ke rumah Pak Lurah. Biar semuanya resmi dan tak jadi bahan gunjingan warga. Rino mengangguk, meski hatinya seperti diremas. Malam itu, Rino pulang ke rumah dengan langkah gontai. Ia tak langsung memberitahu ibunya. Ia hanya duduk di samping Bu Sumi yang sedang tertidur, dan menatap wajah kurus yang begitu ia cintai. Maaf, Bu, aku terpaksa ambil jalan ini. Demi ibu, Rino rela. Di luar, bulan purnama bersinar terang. Langit seolah tahu bahwa ada keputusan besar telah diambil malam ini. Sebuah keputusan yang akan mengubah hidup Rino selamanya. Pagi itu, matahari baru saja menyinari desa Karangjati ketika kabar mengejutkan menyebar dari mulut ke mulut. Di warung kopi, di pinggir sawah, bahkan di pelataran masjid, semua orang membicarakan satu hal yang sama. Rino, si pemuda miskin anak Bu Sumi, akan menikahi nenek Pah, janda kaya yang tinggal sendirian di rumah besar. Ah, nggak mungkin. Masa iya Rino yang masih muda nikah sama nenek-nenek? Celetuk Pak Sadim, petani tua yang sedang duduk di pos ronda. Tapi aku lihat sendiri tadi pagi dia jalan bareng nenek Pah ke rumah Pak Lurah. Bawa map segala. Mungkin surat nikah, sahut Bu Yanti dengan mata membelalak. Warga desa heboh. Beberapa geleng-geleng kepala, sebagian menganggap itu lelucon, tapi tak sedikit pula yang mulai iri. Mereka tahu, harta nenek Pah tak main-main. Ia punya sawah luas, ternak puluhan, dan rumah batu dengan halaman lebar. Siapapun yang menikahinya, otomatis akan hidup berkecukupan. Di rumah Bu Sumi, Rino tengah membantu ibunya berdiri dan duduk di kursi rotan. Bu Sumi masih belum tahu keputusan besar anaknya.
Ia hanya merasa aneh karena Rino berpakaian rapi pagi itu, dengan rambut disisir dan wajah bersih. "Kamu mau kemana, No?" tanya Bu Sumi, bingung. Rino menatap ibunya dalam-dalam, lalu berjongkok dan menggenggam tangan perempuan yang paling ia cintai itu. "Bu, maafin Rino. Hari ini Rino mau nikah sama Nenek Pah." Bu Sumi menatap anaknya dengan tatapan kosong, lalu tertawa kecil. "Kamu bercanda, No? Masa iya kamu nikah sama nenek-nenek?" "Rino serius, Bu. Ini semua demi ibu. Semua utang lunas. Rumah kita aman. Sawah bapak enggak disita." Tawa Bu Sumi langsung berhenti. Bibirnya bergetar, dan air mata mulai menetes dari sudut matanya. Ia memeluk Rino dengan tubuh gemetar. "Ya Allah, anakku kenapa harus sejauh ini?" "Bu, jangan salahkan Allah. Ini semua pilihan Rino. Rino nggak apa-apa. Asal ibu sehat dan tenang." Di rumah Pak Lurah, pernikahan sederhana itu berlangsung tanpa resepsi. Hanya ada saksi dari pihak desa dan beberapa tetangga yang ikut menyaksikan. Rino duduk bersila di depan penghulu, mengenakan baju koko putih pinjaman dari Pak RT. Sementara Nenek Pah duduk bersimpuh dengan kain batik dan kerudung tua yang menutupi rambut putihnya. Ijab kabul berjalan lancar. Suara Rino tegas, meski sorot matanya menyimpan beban yang tak terlihat. "Aku terima nikahnya Nenek Pah binti Marjuki dengan mas kawin tersebut, tunai." Semua yang hadir terdiam. Tak ada tepuk tangan, tak ada ucapan selamat yang meriah. Hanya sunyi dan tatapan penuh tanya dari warga desa. Usai prosesi, Rino berdiri di depan rumah Pak Lurah. Beberapa warga yang lewat menatapnya dari kejauhan. Ada yang tersenyum sinis, ada yang menggeleng-geleng tak percaya. "Dasar anak matre," bisik salah satu ibu-ibu. "Udah miskin, nggak punya malu lagi," kata yang lain. Rino menatap mereka dengan datar. Hatinya dingin. Ia tahu jalan yang ia ambil tidak akan mudah, tapi ia sudah memilih. Ia tak akan goyah. Saat malam menjelang, Rino resmi tinggal di rumah Nenek Pah. Ia menatap kamar barunya dengan perasaan campur aduk. Dindingnya dari batu bata halus, tempat tidurnya empuk, dan ada lemari besar penuh pakaian bersih. Tapi di pojok kamar, ada cermin besar yang memantulkan wajahnya sendiri. Rino menatap pantulan itu, dan bertanya dalam hati, "Siapa aku sekarang?" Suara tongkat Nenek Pah terdengar dari balik pintu. Rino berbalik, dan Nenek Pah masuk dengan senyum. "Selamat datang di rumahmu sendiri, suamiku." Rino hanya bisa mengangguk. Malam pertama bukan tentang cinta atau gairah, tapi tentang menerima takdir, seaneh apapun bentuknya. Dan sejak malam itu, hidup Rino berubah. Tapi perubahan yang akan datang, tak pernah ia duga sebelumnya. Hari-hari pertama setelah pernikahan, Rino menjalani hidup seperti orang asing di dalam rumahnya sendiri. Rumah Nenek Pah begitu besar dan lengang. Setiap langkah kakinya bergema di lantai tegel yang dingin, setiap sudut menyimpan aroma tua, campuran kamper dan kayu jati yang sudah bertahun-tahun tak disentuh perubahan. Pagi-pagi sekali, Rino bangun dan menyapu halaman yang luas. Setelah itu, ia duduk di teras, memandangi sawah milik Nenek Pah yang membentang sampai ke pinggir bukit. Sesekali ia membantu Nenek Pah menyiram bunga atau memetik daun-daun obat dari kebun belakang. Tapi selain itu, tak banyak yang ia lakukan. Nenek Pah tidak pernah memaksanya melakukan hal-hal suami istri. Ia memperlakukan Rino seperti menantu, bukan pasangan. Tapi ada aturan-aturan yang perlahan membuat Rino mulai merasa ganjil. "Jangan pernah buka kamar paling ujung di lorong barat," kata Nenek Pah suatu malam saat mereka makan malam berdua. Rino menoleh, heran. "Kenapa, Nek?" "Itu kamar almarhum suamiku. Sudah lama dikunci. Jangan ganggu." Rino mengangguk pelan. Tapi malam itu, ketika ia berbaring di kamarnya yang sejuk, pikirannya tertuju pada pintu tua di ujung lorong barat. Kenapa harus dikunci? Kenapa tidak dibersihkan? Rasa penasaran tumbuh perlahan seperti semut merayap di tengkuk. Hari demi hari, Rino mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh di rumah itu. Suara pintu yang berderit sendiri di tengah malam. Lampu dapur yang tiba-tiba mati lalu menyala kembali tanpa sebab. Dan satu malam, saat ia ke kamar mandi, ia melihat bayangan orang tua duduk di kursi goyang di ruang tamu. Tapi saat ia menyalakan lampu,
Tak ada siapa-siapa. Nek, rumah ini nggak ada yang aneh, kan? Tanya Rino saat sarapan. Nenek Pah hanya menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kalau kamu nggak ganggu, semua akan tenang. Jawaban itu tak membuat hati Rino tenang. Justru sebaliknya. Ia mulai terbangun tengah malam karena mimpi-mimpi aneh. Suara laki-laki memanggil dari balik dinding, suara tangisan di kamar mandi, dan tatapan kosong dari foto-foto tua yang tergantung di lorong. Namun Rino menahan diri. Ia ingat tujuannya. Ia ingat wajah ibunya yang kini bisa berobat dengan tenang, makan dengan cukup, dan tidur tanpa rasa takut ditagih utang. Semua pengorbanan ini, ia yakini, harus dijalani. Suatu sore, saat Nenek Pah sedang pergi ke pasar bersama pembantunya, Rino duduk di ruang tengah dan tak sengaja memperhatikan peta rumah yang terbingkai di dinding. Ada sebuah garis kecil yang menunjukkan lorong rahasia di balik rak buku. Rino berdiri perlahan, mendekati rak. Ia menggesernya, dan benar saja, di belakangnya ada lorong sempit, gelap, berdebu, dengan udara yang terasa dingin dan berat. Langkahnya berat saat memasuki lorong itu. Lorong itu berujung pada sebuah pintu tua yang tertutup debu dan sarang laba-laba. Tanpa sadar, jantung Rino berdegup kencang. Di depan pintu itu, ia mendengar bisikan. Bukan suara manusia, tapi suara lirih yang tak ia pahami artinya. Pintu itu seperti memanggilnya, menuntut untuk dibuka. Tapi sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, suara keras membentak dari belakang. "Rin, apa yang kamu lakukan?" Rino terlonjak. Nenek Pah berdiri di ujung lorong, dengan mata membelalak dan wajah penuh kemarahan. Tongkatnya menghentak lantai keras-keras. "Keluar dari sana!" Srek. Rino terbata. Aku cuma penasaran. Aku bilang jangan pernah ke sana." Suara Nenek Pah menggema keras, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Rino merasa takut. Bukan hanya karena amarah Nenek Pah, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, aura gelap yang seolah keluar dari balik pintu tua itu. Malam itu, Nenek Pah tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya duduk termenung di ruang tamu, memandangi lilin kecil yang menyala di meja. Rino kembali ke kamarnya, tapi rasa penasaran dalam hatinya tak hilang. Apa yang disembunyikan Nenek Pah di balik pintu itu? Dan kenapa lorong rahasia itu tak pernah ia sebutkan? Di tengah malam yang senyap, terdengar suara bisikan lagi. Kali ini, suara itu datang dari dalam mimpi Rino. "Jangan percaya semuanya, no. Rumah ini menyimpan luka." Dan sejak malam itu, Rino tahu bahwa apapun yang telah ia setujui, belum sepenuhnya ia pahami. 3 hari setelah kejadian di lorong rahasia itu, suasana rumah berubah drastis. Nenek Pah jarang bicara. Ia lebih sering duduk diam di kursi goyangnya di teras belakang, memandangi kolam ikan yang airnya mulai keruh. Rino pun berusaha menjaga jarak. Tapi malam-malam yang sunyi mulai mengusiknya. Suatu malam, sekitar pukul 11, Rino mendengar suara langkah kaki dari arah depan rumah. Padahal ia tahu, tak ada yang tinggal di rumah itu selain dirinya, Nenek Pah, dan seorang pembantu yang tidur di bangunan kecil terpisah. Ia bangun pelan, mengambil sentar, lalu berjalan pelan menyusuri lorong. Suara langkah itu berhenti di depan pintu utama. Lalu terdengar suara ketukan. Pelan, 1 kali, lalu hening. Rino mendekat. "Siapa?" Tak ada jawaban. Ia menempelkan telinganya ke daun pintu. Sunyi. Tapi saat ia hendak kembali ke kamar, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. 2 kali. Dead. Dead. Tangannya gemetar saat ia membuka selot pintu. Perlahan, ia mengintip keluar. Tak ada siapapun di sana. Halaman gelap. Udara malam begitu dingin dan kabut tipis menggantung di bawah cahaya bulan. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sosok berdiri di dekat pohon mangga tua. Seorang perempuan tua, mengenakan kain lusuh dan kebaya putih kekuningan. Rambutnya panjang, berantakan. Ia berdiri kaku menatap rumah itu. Rino menutup pintu secepat kilat dan menguncinya. Jantungnya seperti mau meledak. Ia berlari ke kamar, menyelimuti tubuhnya, dan mencoba tidur. Keesokan paginya, saat sarapan, ia memberanikan diri bertanya pada Nenek Pah. "Nek, semalam ada yang datang. Perempuan tua, pakai kebaya putih.
berdiri di dekat pohon mangga. Wajah Nenek Pah langsung berubah pucat. Kamu buka pintu? Enggak, cuma ngintip. Nenek Pah diam beberapa detik, lalu menatap mata Rino. Kalau dia datang lagi, jangan pernah bukakan pintu. Jangan lihat matanya. Dan jangan panggil-panggil namaku. Rino mengernyit. Siapa dia, Nek? Nenek Pah tidak menjawab. Ia hanya berdiri dan masuk ke kamarnya, lalu terdengar suara kunci dari dalam. Hari itu Rino menghabiskan waktu di luar rumah. Ia duduk di balai bambu dekat kebun, berharap bisa mengusir kegelisahan. Tapi sorenya, seorang warga tua menghampirinya. Namanya Pak Wardo, penjaga ladang milik Nenek Pah. Mas Rino, katanya pelan. Hati-hati kalau malam. Dulu pernah ada yang tinggal di rumah itu sebelum almarhum kakek Pah meninggal. Tapi malam-malam suka kedatangan tamu. Tamu yang bukan manusia. Rino menelan ludah. Apa maksudnya, Pak? Pak Wardo hanya menggeleng. Saya cuma ingat satu pesan. Jangan buka pintu kalau mendengar ketukan. Karena yang mengetuk bukan dari dunia kita. Malam itu, Rino tidur dengan lampu menyala. Tapi tetap saja, suara itu datang lagi. Kali ini bukan ketukan, tapi suara orang menangis di luar jendela kamarnya. Lirih, seperti orang tua yang menahan duka. Rino memejamkan mata, menggenggam selimut erat-erat. Tapi suara itu tak berhenti. Tangisan itu berubah menjadi geraman. Dan dari bawah pintu, terlihat bayangan kaki yang kotor, dengan kuku-kuku panjang menyeret lantai. Pagi harinya, Rino menemukan 2 cakar hitam di pintu kamarnya. Seperti bekas kuku binatang besar. Tapi tak ada suara anjing, tak ada jejak kaki, hanya 2 tanda itu. Menghitam dan berbau aneh. Ia mulai bertanya-tanya. Apakah semua ini harga dari pernikahannya? Atau, apakah Nenek Pah menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang ia kira? Dan saat malam kembali datang, suara ketukan itu muncul lagi. Kali ini 3 kali. Rino tak bisa lagi berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Ketukan yang kini datang setiap malam semakin membuatnya tidak bisa tidur. Matanya cekung, tubuhnya lesu. Tapi yang membuatnya benar-benar menggigil ketakutan adalah kenyataan bahwa bayangan perempuan tua di dekat pohon mangga itu kini berdiri lebih dekat ke rumah. Setiap malam, diam, menatap. Suatu siang, saat Nenek Pah sedang tidur di kamarnya, Rino duduk di dapur bersama Embok Siti, pembantu yang sudah puluhan tahun ikut Nenek Pah. Rino menatap wajah wanita tua itu yang penuh keriput tapi bersih, dan tampak seperti menyimpan banyak cerita. Embok, saya pengen tanya sesuatu. Tapi tolong jangan bilang ke Nenek Pah. Embok Siti menatap Rino dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Tanya saja, Nak. Siapa perempuan yang suka datang malam-malam itu? Yang berdiri di dekat pohon mangga? Dan, kenapa rumah ini seperti menyimpan sesuatu? Embok Siti menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Itu, bukan perempuan biasa. Namanya Bu Sari. Dulu dia istri muda almarhum Pak Karmo, suami pertama Nenek Pah. Tapi hidupnya penuh penderitaan. Bu Sari itu cuma istri simpanan. Tinggal di paviliun belakang. Orang kampung dulu nyebut dia, istri kedua yang dikurung. Rino menelan ludah. Dikurung? Embok Siti mengangguk perlahan. Iya, karena suatu malam, katanya Bu Sari kedapatan berani mengutuk rumah ini. Ia dibawa Pak Karmo, dikunci di kamar paling ujung lorong barat. Keesokan harinya, dia sudah meninggal. Katanya bunuh diri. Tapi orang-orang gak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena malam setelah kematiannya, beberapa warga lihat Bu Sari berjalan di halaman. Membawa kendi pecah. Rambutnya panjang, dan matanya kosong. Sejak itu, rumah ini mulai sering kedatangan tamu malam hari. Tapi semua disimpan rapat oleh keluarga Nenek Pah. Rino merinding. Kamar paling ujung lorong barat. Kamar yang dilarang untuk dibuka. Kamar yang pernah hendak ia masuki sebelum Nenek Pah memergokinya. Embok Siti kembali bicara, kali ini dengan suara lirih. Mas Rino, saya sebenarnya kasihan sama jenengan. Pernikahan ini bukan sekadar pernikahan. Ini bagian dari sesuatu yang lebih tua, lebih dalam. Dulu, sebelum menikah,
Semua laki-laki yang dekat dengan Nenek Pah selalu dikaitkan dengan bayangan Bu Sari. Termasuk suami keduanya. Semuanya meninggal mendadak. Termasuk Pak Karmo. Embok Siti menatap kosong. Pak Karmo meninggal dengan tubuh penuh luka cakaran. Di kamar itu juga. Tapi tak pernah dilaporkan. Rino mencengkeram lututnya. Kini semuanya terasa jauh lebih berat. Ia datang ke rumah ini demi menolong ibunya, demi melunasi hutang. Tapi ia tak tahu bahwa yang ia masuki bukan sekadar rumah tua, melainkan rumah dengan sejarah kelam yang belum selesai. Saat malam tiba, Rino duduk di ruang tamu. Ia menyalakan lampu dan membaca buku tua yang ia temukan di rak Nenek Pah. Buku harian. Ia tak yakin milik siapa, tapi di dalamnya tertulis kalimat yang membuatnya tak bisa tidur semalaman. Aku mencintainya. Tapi dia bilang aku hanya bayangan. Aku ingin keluar. Aku ingin hidup. Dan bila mereka tak mengizinkanku, aku akan tetap datang setiap malam. Tanda tangan di bawahnya, Sari. Dan malam itu, ketukan datang lagi. Tapi kini, disusul suara langkah yang masuk lewat pintu belakang. Langkah-langkah itu pelan, menyeret, namun terasa nyata. Bukan mimpi. Bukan angin. Rino menggenggam gagang senter erat-erat. Ia berdiri di depan pintu kamarnya, menahan napas. Jantungnya berdetak keras seperti genderang perang. Langkah itu menuju lorong barat. Lorong yang selama ini selalu gelap dan tertutup. Lorong yang Nenek Pah larang untuk dimasuki. Tapi malam itu, suara langkah berhenti tepat di depan kamar paling ujung. Dan terdengar suara seperti kunci tua yang diputar. Berderit. Lalu pintu terbuka perlahan, menimbulkan bunyi engsel yang menggema. Rino tak tahan lagi. Ia membuka pintu kamarnya, lalu berjalan pelan menuju lorong barat. Setiap langkahnya terasa berat. Udaranya dingin, menusuk sampai tulang. Lorong itu kini terang. Lampu tua yang biasanya mati, malam itu menyala. Ia melihat pintu ujung sudah terbuka sedikit. Rino mendekat. Tangan kirinya menggenggam gagang pintu. Ia mendorong perlahan. Di dalam kamar itu, bau anyir langsung menusuk hidung. Ruangannya gelap. Di pojok, ada ranjang tua dari kayu jati, sudah reyot. Di atasnya, ada bantal berlumur noda kecoklatan. Di dinding, tergantung foto tua seorang perempuan berwajah pucat, mengenakan kebaya putih. Tatapannya lurus ke depan. Ke arah pintu. Ke arah tempat Rino berdiri sekarang. Rino menelan ludah. Di bawah ranjang, terlihat sebuah kotak kayu tua. Ia jongkok dan menarik kotak itu. Menggesek lantai. Pelan. Suara kayunya parau. Di atas kotak itu, tertulis dengan spidol merah, "Jangan buka. Demi keselamatanmu." Tapi rasa penasaran jauh lebih besar dari rasa takutnya. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada benda-benda aneh. Rambut panjang yang sudah kering, potongan kain sobek, dan sebuah buku kecil bersampul hitam. Di dalam buku itu, tertulis dengan tulisan tangan halus dan padat. Isinya seperti mantra, doa-doa aneh, dan satu halaman paling akhir membuat Rino nyaris melepaskan buku itu. Aku berikan tubuhku. Aku berikan namaku. Demi kekayaan dan kekuasaan. Tapi aku ingin satu hal dikembalikan. Hidup dan tubuh. Dan jika tidak, biar darah mereka yang menggantikan. Rino tak sadar, dari balik pintu, Nenek Pah kini berdiri. Tubuhnya gemetar. Matanya merah. Ia menatap Rino dengan pandangan tajam. "Kau sudah buka kotaknya?" Suara Nenek Pah pelan, nyaris seperti desisan. Ini apa, Nek? Siapa Sari sebenarnya?" Nenek Pah melangkah masuk. Ia duduk di kursi reyot di pojok kamar, menatap langit-langit. "Dulu, aku bukan orang kaya. Aku cuma istri tua yang dicampakkan. Suamiku lebih mencintai Sari. Tapi Sari terlalu ambisius. Dia ingin semua, rumah ini, harta, nama keluarga. Maka aku datangi orang pintar. Aku buat perjanjian, agar Sari tak bisa mengambil semuanya dariku." Rino menatap Nenek Pah tak percaya. "Apa maksudnya?" "Aku korbankan Sari. Kututup tubuhnya di kamar ini. Tapi rohnya tak pernah pergi. Dan setiap laki-laki yang menikah denganku akan menjadi penjaga, penebus." Wajah Rino memucat. "Jadi aku?" Nenek Pah menunduk.
Aku tak punya pilihan. Hutang ibumu terlalu besar. Aku tahu kamu akan setuju, tapi tidak semua orang kuat menghadapi ini. Malam itu, Rino kabur dari kamar. Ia masuk ke kamar mandi dan muntah-muntah. Dunia yang ia kenal sudah hancur. Ia merasa seperti boneka dalam permainan tua yang kelam. Tapi semua makin mengerikan saat keesokan harinya, ia menemukan darah mengalir dari bawah pintu kamar Sari. Dan di dinding kamar Nenek Pah, tertulis satu kalimat dengan darah. Kalau dia tak keluar, maka kamu yang akan jadi gantinya. Langit malam di desa mulai berubah kelam. Awan pekat menutupi bulan. Angin berhembus liar, membuat dedaunan kering beterbangan dan pepohonan tua berderit-derit seperti menangis. Rino berdiri di halaman belakang, tubuhnya menggigil meski tak merasa kedinginan. Ia tahu malam ini tidak akan biasa. Ia baru saja membaca ulang catatan dalam buku hitam itu. Semuanya terasa semakin jelas. Perjanjian darah, roh yang dikurung, dan kini permintaan untuk keluar. Tapi siapa yang bisa ia percaya sekarang? Nenek Pah? Tidak. Embok Siti? Ia sudah menghilang sejak pagi. Bahkan ponselnya tak bisa dihubungi. Rino merasa seperti satu-satunya manusia waras di tengah rumah yang menyimpan dosa masa lalu. Dari dapur, ia mendengar suara sesuatu terjatuh. Benda pecah. Suara langkah cepat, lalu teriakan nyaring, suara Nenek Pah. Rino berlari masuk. Di dalam, ia menemukan Nenek Pah terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Di depannya, cermin antik tergantung di dinding, pecah separuh. Tapi bukan itu yang membuat darah Rino membeku. Di pantulan cermin yang masih utuh, berdiri bayangan seorang perempuan berkebaya putih. Tapi di dunia nyata, tidak ada siapa-siapa. Nenek. Nenek kenapa? Nenek Pah menangis. Ia menunjuk ke arah cermin. Dia datang. Dia ingin tubuhmu. Kamu harus pergi dari rumah ini. Rino mencoba mengangkat tubuh Nenek Pah, tapi saat itu juga, lampu rumah padam. Semua ruangan gelap total. Angin berhembus masuk lewat jendela yang entah kapan terbuka. Suara pintu kamar Sari terbuka kembali terdengar. Pelan dan berat. Dia akan mengambil siapapun yang membuka kotaknya, bisik Nenek Pah. Kenapa tidak dari dulu dibakar saja? Rino berteriak, penuh amarah dan ketakutan. Karena itu bagian dari perjanjian, tidak boleh dihancurkan. Atau aku yang akan mati lebih dulu. Rino memutuskan hanya ada satu jalan. Ia harus pergi ke kamar Sari. Malam itu juga. Ia harus bicara, atau menghadapi apapun yang menunggu. Dengan senter di tangan, ia kembali menyusuri lorong barat. Hawa kamar itu kini seperti lubang sumur tua, dingin dan menyedot tenaga. Pintu kamar terbuka lebar. Di dalamnya, ranjang tua telah roboh. Kotak kayu hitam sudah tidak ada. Tapi di pojok ruangan, duduk sosok yang tak asing, perempuan berkebaya putih. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Tapi matanya menyala merah dari sela-sela rambut itu. Jangan ganggu aku lagi, kata Rino, setengah berteriak. Sosok itu perlahan berdiri. Suaranya terdengar langsung dalam kepala Rino, tanpa lewat telinga. Kamu yang membangunkanku. Kamu yang membuka kotak. Kamu yang harus menggantikan tubuhku. Tiba-tiba udara di kamar mengental. Dinding seperti bergetar. Darah menetes dari langit-langit. Dan saat Rino mencoba mundur, pintu kamar menutup sendiri, mengunci rapat. Sosok itu melayang. Rambutnya menari liar seolah di bawah air. Wajahnya berubah, dari muda menjadi tua, lalu menjadi tengkorak yang membusuk. Rino berteriak, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Tangan dingin menyentuh lehernya. Lalu semuanya gelap. Keesokan harinya, Embok Siti datang kembali ke rumah. Ia memanggil-manggil nama Rino. Tapi tak ada yang menjawab. Nenek Pah ditemukan terbaring di kamarnya, tak bernyawa. Wajahnya menatap ke langit-langit, mulutnya terbuka seolah sedang berteriak. Dan Rino hilang. Tapi saat Embok Siti membuka kamar Sari yang kembali tertutup, ia melihat sesuatu. Di dalam kamar itu, duduk seseorang yang mirip Rino. Tapi matanya kosong. Kulitnya pucat. Dan ia hanya berkata satu kalimat. Aku harus tetap di sini. Sampai seseorang membebaskanku. Kabar tentang rumah besar Nenek Pah menyebar cepat di kampung.
Orang-orang berkata rumah itu kini angker, dijaga arwah penasaran, dan tidak ada yang berani mendekat setelah kematian mendadak Nenek Pah dan hilangnya Rino yang misterius. Namun satu orang tak percaya. Namanya Ujang. Anak muda dari desa sebelah, teman lama Rino yang baru saja kembali dari rantau. Saat mendengar cerita itu, ia tak bisa tinggal diam. Rino itu orang baik. Gak mungkin dia ngilang gitu aja, katanya sambil menatap tajam ke arah rumah besar di ujung desa. Ujang datang ke rumah itu menjelang sore. Ia bawa kunci cadangan yang pernah diberikan Rino padanya saat dulu sempat menginap. Begitu masuk, aroma menyengat langsung menyeruak. Seperti bangkai. Tapi Ujang tetap melangkah, menyusuri ruang demi ruang. Saat melewati lorong barat, bulu kuduknya berdiri. Ia melihat pintu kamar ujung tertutup, tapi ada jejak kaki, seperti diseret. Jejak itu berakhir di depan kamar Sari. "Rin, kau di dalam?" panggilnya. Tak ada sahutan. Ia dorong pintu itu perlahan. Di dalamnya, cahaya remang dari jendela menyorot seseorang yang duduk di pojok ruangan. Wajahnya mirip Rino, tapi pucat, pandangan kosong, dan tubuhnya seperti tak bergerak. "Rino?" Sosok itu menoleh pelan. Wajahnya datar. Bibirnya bergerak. "Pergi. Kamu masih bisa. Aku sudah miliknya." "Mil, siapa maksudmu?" Ujang mendekat. Tapi tiba-tiba, angin kencang menghantam ruangan. Pintu tertutup sendiri. Lampu padam. Dan suara tawa perempuan menggema dari arah dinding. Dari cermin tua di sudut kamar, Ujang melihat bayangan perempuan berkebaya putih berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi darah mulai menetes dari cermin itu. Perlahan, cermin retak, lalu pecah sendiri menjadi serpihan. Dalam kepanikan, Ujang menarik Rino keluar kamar. Tapi Rino menolak. "Kalau aku keluar, dia akan ikut. Dia harus tetap di sini." "Siapa dia?" Ujang mengguncang bahu temannya. "Dia, Sari, perempuan yang dikorbankan. Tapi jiwanya belum kembali ke makam. Aku harus menggantikannya atau dia akan memburu orang lain." Ujang mundur pelan. Ia tahu malam itu tak bisa menolong Rino. Tapi ia juga tahu, sesuatu harus dilakukan. Malamnya, Ujang mendatangi Mbah Surip, penjaga makam desa. "Aku tahu makam Sari," kata Mbah Surip. "Tapi itu makam terlarang. Tak ada yang berani ke sana. Dulu dia dikubur tanpa upacara, karena meninggal tak wajar." Ujang bersikeras. Dan saat tengah malam, mereka berdua menuju hutan kecil di belakang desa. Di sana, tersembunyi di bawah pohon waru tua, ada sebuah nisan tanpa nama. Mbah Surip berlutut, lalu membaca doa. Tapi tiba-tiba tanah berguncang. Akar pohon terangkat. Dan dari bawah tanah itu, terdengar suara tangisan. "Aku tak ingin dikubur di sini, aku ingin kembali ke tubuhku." Suara itu lirih tapi jelas. Ujang gemetar. Ia menatap Mbah Surip yang wajahnya kini pucat. "Kamu harus pilih, nak. Tubuh siapa yang akan digunakan Sari untuk kembali?" Dan tiba-tiba, Ujang sadar. Rino bukan lagi korban. Ia sedang dijadikan tempat kembali. Pagi itu udara desa terasa berat. Langit mendung, seolah ikut merasakan beban yang menyesakkan di hati Ujang dan Mbah Surip. Mereka berdiri di tepi makam tua Sari, menyusun niat dan doa yang akan mengubah segalanya. Ujang menatap makam tanpa nama itu dengan tekad. Ia tahu, untuk menyelamatkan Rino, ia harus berani menghadapi roh yang selama ini membelenggu tubuh temannya. Tetapi tak hanya roh Sari yang harus dihadapi, melainkan juga konsekuensi dari perjanjian darah yang dibuat Nenek Pah puluhan tahun lalu. Mbah Surip membuka kitab doa tua, membacakan kalimat-kalimat suci dengan suara lirih tapi tegas. Angin malam mengelus pepohonan, mengiringi doa yang semakin lama semakin khusyuk. Di sisi lain, di rumah Nenek Pah yang kini sunyi, Rino masih duduk di kamar Sari. Matanya kosong, tubuhnya lemah namun kesadarannya masih ada. Ia mendengar langkah-langkah di luar dan suara doa yang samar. Ada harapan. Tiba-tiba pintu kamar Sari terbuka perlahan. Ujang masuk, membawa tas berisi alat ritual dan niat tulus. Ia mendekat, memegang tangan Rino dengan erat. "Kita akan bebaskan kamu, Rin. Kamu bukan tempat dia tinggal," Ujang berbisik.
Rino mengangguk lemah, air mata menetes di pipinya. Malam itu, di makam Sari, Embah Surip dan Ujang melanjutkan doa hingga fajar menyingsing. Cahaya pagi menembus kabut, menerangi nisan tanpa nama. Angin membawa suara lirih, "Terima kasih, aku pergi dengan damai." Sementara itu, di kamar Sari, Rino merasa berat di dadanya perlahan menghilang. Energi gelap yang selama ini membelenggunya mulai pudar. Ia menghembuskan napas panjang, seolah terlahir kembali. Keesokan harinya, desa yang sempat takut akan rumah Nenek Pah mulai tenang. Nenek Pah ditemukan sudah tenang, wajahnya damai, seolah beban selama ini telah terangkat. Rino kembali menjadi dirinya sendiri. Ia menyadari betapa besar pengorbanan yang telah ia lakukan demi ibunya dan keluarganya. Ia berjanji untuk memulai hidup baru dengan cara yang lebih baik, tanpa mengulangi kesalahan masa lalu. Cerita tentang rumah Nenek Pah menjadi pelajaran berharga, bahwa cinta dan pengorbanan bisa membawa kita ke jalan yang tak pernah kita duga, dan bahwa bayangan masa lalu harus dihadapi agar masa depan bisa cerah. Kisah Rino mengajarkan kita tentang arti pengorbanan sejati untuk keluarga. Meskipun pilihan yang diambil terasa berat dan penuh risiko, cinta kepada ibu dan harapan menyelesaikan masalah menjadi kekuatan yang menggerakkan. Dalam perjalanan itu, Rino menghadapi kegelapan masa lalu yang tersembunyi di balik harta dan janji lama. Kisah ini mengingatkan bahwa setiap keputusan punya konsekuensi, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan adalah jalan menuju pembebasan dan kedamaian. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan kekuatan bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe.